Kan kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Boleh apa aja dong? Toh saya it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Saya kasih contoh. Misalnya nih ada seorang bapak-bapak, dia ditilang oleh polisi. Lalu kemudian bapak ini mengatakan, maaf pak, saya ini orang susah. Saya nggak ada uang untuk kami orang Kristen. Tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan Yesus. Yang sudah menebus, memberikan sebuah anugerah pengampunan kepada kami. Makanya orang Pendeta Andri Tunggal samakan penebusan dosa oleh Yesus dengan orang yang ditilang polisi. Emang sama, Det? Izin ngaka. Wahahaha. Wahahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu maning-maning karo Kang Sian di Indonesia Radio. Para sobat, admin mau coba reaction video shot dari Pendeta Andri Tunggal. Di mana pada video pendek ini Pendeta Det Andri Tunggal mereaksi pembicaraan antara Jesslyn dan Kohdon Ditan soal penebusan dosa. Anehnya adalah Pak Det ini mengilustrasikan penebusan dosa oleh Yesus dengan orang yang ditilang polisi. Sebelumnya kita cuplikan dulu video pendek dari Jesslyn dan Don Ditan. Kan kita kan ditebus oleh Yesus, betul? Boleh apa aja dong? Toh saya it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Saya kasih contoh. Misalnya nih ada seorang bapak-bapak, dia ditilang oleh polisi. Lalu kemudian bapak ini mengatakan, maaf pak, saya ini orang susah. Saya nggak... Det, sabar dulu, Det, sabar ya. Jangan samakan dulu penebusan Yesus dengan orang yang ditilang polisi. Sebelum jauh-jauh ketilang polisi, seharusnya Pendeta Andri Tunggal ini mampu untuk menjawab pertanyaan pertama. Ketika Yesus diuber-uber, dikejar-kejar oleh tentara Romawi, mau ditangkap, mau disalib, mengapa Yesus berdoa pada Tuhannya? Kalau orang Kristen menganggap bahwa Yesus telah dinubuatkan, disalib untuk menebus dosa manusia, seharusnya Yesus legowo dong. Yesus mendatangi tentara Romawi dong. Wahai tentara Romawi, aku Yesus Kristus. Aku telah dinubuatkan untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Silakan saya disalib. Pak Det, apakah Yesus melakukan hal yang demikian? Tidak. Yang kedua, ketika disalib, apakah murid-murid Yesus mendampingi atau lari meninggalkan Yesus? Silakan buka Bibelmu, wahai Det. Ternyata murid-muridnya kabur meninggalkan Yesus. Pertanyaan yang ketiga, Det. Ibu Maryam atau Maria, ibunda Yesus, di foto-foto yang banyak berterbaran di gereja-gereja atau di mana-mana itu, posisinya menangis atau tertawa terbahak-bahak, Det. Ternyata posisinya banyak menangis. Pertanyaannya adalah, apakah ibu Yesus itu senang anaknya disiksa, dihukum mati secara salib yang mengenaskan itu, kata orang Kristen? Apakah ibunya senang karena dosa ibunya bakal ditebus anaknya? Ternyata tidak. Maria pun menangis. Artinya, penebusan dosa itu adalah ajaran-ajaran yang dipakai Kristen setelah sekian tahun, bahkan ratusan tahun Yesus meninggal dunia. Jadi acara, program, atau ajaran penebusan dosa itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang disalib. Ajaran berlaku ratusan tahun kemudian. Saya nggak ada uang untuk bayar denda. Di sini polisi bisa saja tidak mau tahu. Tetapi ada satu polisi yang bermurah hati. Kalau dia mengatakan, tetap tilang ya Pak. Tetapi nanti pas sidang saya yang bayar dendanya. Karena dia berbelas kasih kepada Bapak yang tilang ini karena Bapak ini tidak punya uang. Dia Kejauhan, Det. Kadoan. Kok menyamakan soal penebusan dosa Yesus dengan orang yang ditilang polisi? Jauh, Det. Kalau orang yang ditilang polisi, bukankah dia tidak membawa kesalahan dari rumah? Dia tidak membawa kesalahan dari bayinya? Beda, Det. Karena penebusan dosa Yesus yang diimani oleh Kristen itu, Yesus menebus dosa-dosa manusia. Karena manusia banyak dosanya,
bahkan membawa dosa waris. Ini yang nggak masuk akal. Bayi cenger masa membawa dosa waris, sehingga menyamakan atau mengilustrasikan penebusan dosa Yesus dengan orang yang mau ditilang polisi, kemudian dibantu polisi. Maaf Pak, karena saya orang susah, saya nggak punya duit untuk bayar denda. Akhirnya dibayar polisi. Ilustrasi yang ngawur. Ilustrasi yang ngawur tralala. Karena orang yang ditilang polisi tidak membawa kesalahan dari rumahnya, atau apalagi dari lahir dia telah membawa kesalahan melanggar lalu lintas. Dia tidak punya kuasa, tidak punya tenaga untuk bisa bayar itu kesalahannya dia. Akhirnya si bapak polisi ini berbelas kasih untuk membayar dendanya. Bapak ini kalau waras, bapak ini akan mengatakan apa? Makasih ya Pak, lain kali tidak akan saya ulangi. Itu Bapak. Jauh, Dad. Nggak ada hubungannya sama sekali. Orang yang ditilang polisi, kemudian polisi membayar tilangnya, terus pendeta mengatakan bahwa seharusnya orang itu berterima kasih pada polisi karena dibantu polisi, lalu diilustrasikan dengan orang-orang dunia ini, orang-orang Kristen, seharusnya berterima kasih pada Yesus karena telah dibantunya yang mau mengorbankan dirinya, disalib untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Pertanyaannya, Dad, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Tuhan harus mati disalib? Kalau Yesus itu Tuhan, tinggal mengatakan bahwa saya ampuni semua orang Kristen sedunia, tidak perlu mengorbankan dirinya. Apalagi ketika orang yang kata orang Kristen Yesus disalib itu, si oknum itu mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang kurang lebih artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Kalau Yesus ikhlas untuk menebus dosa-dosa orang Kristen, mengapa Yesus justru meminta tolong pada Tuhannya? Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bapak yang waras, yang menerima yang namanya anugerah atau kebaikan orang. Kalau gitu dendanya kan dibayar. Ya udah, ngelanggar aja terus. Nanti kan dibayari sama Pak Polisi. Itu adalah manusia-manusia yang bodoh, manusia-manusia yang tidak tahu diri. Pendeta ini coba mengilustrasikan ketika orang yang melanggar dibantu oleh polisi, dibayar oleh polisi dengan penebusan dosa dari Yesus yang disalib kepada orang-orang Kristen. Lalu orang Kristen itu dosa lagi toh sudah ditebus. Dia mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang bodoh. Ini bukan soal bodoh dan pintar, Dad, tapi soal ajaranmu yang nggak masuk akal itu. Tidak bisa menghargai anugerah. Karena Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa berterima kasih kepada orang. Untuk bisa tahu menghargai kebaikan orang. Kayak kami orang Kristen tidak akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan Yesus yang sudah menebus, memberikan sebuah anugerah pengampunan kepada kami. Makanya orang Kristen tuh belajar berterima kasih, bersyukur, dan bertobat. Dad, ngomong-ngomong soal penebusan dosa atau dosa waris, kau pernah membaca ayat-ayat di Bible nggak, Dad? Coba baca 2 ayat ini. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Mana, Dad, yang katanya penebusan dosa itu nggak ada? Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kesulitan bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dad, menurut perbuatannya. Jadi tidak ada oknum siapapun juga yang menebus dosa-dosa manusia. Di Bibelmu sendiri mengatakan bahwa anak tak akan menanggung dosa bapaknya, bapaknya tak akan menanggung dosa anaknya. Semua dosa-dosa itu atas perbuatannya sendiri. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.